Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Langsung saja ya, kita simak materi berikut ini. Masih ingatkah kamu dengan kegiatan Beni dan teman-teman bermain pesawat kertas? Bagaimana cara pesawat kertas itu bisa terbang, adik-adik? Nah, pastinya pesawat kertas itu bisa terbang karena adanya angin, ya kan? Nah, kita akan belajar di sini nanti. Nah, pesawat kertas yang terbang itu ditiup oleh angin. Nah, angin ini adalah salah satu benda gas. Sekarang kita akan belajar tentang benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan nih balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Nah, di dalam balon itu berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Nah, yuk kita pelajari adik-adik. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas itu menempati ruangan. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, di sini adik-adik kita tahu bahwa udara, angin itu adalah benda gas. Nah, benda gas sendiri itu tidak bisa dilihat maupun disentuh. Benda gas ini bentuknya akan berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya. Misalnya ketika kita meniup balon, maka gas di dalam balon akan berbentuk seperti balon. Dan volumenya juga akan berubah-ubah. Misalnya kita meniup di balon yang kecil, maka volumenya akan sedikit. Berbeda kalau kita meniup balon yang besar, maka volumenya akan lebih besar. Jadi volume dan bentuk benda gas itu selalu berubah-ubah sesuai tempatnya. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, ini juga ada tabel perkalian seperti ini. Ini maksudnya bagaimana sih Kak Citra? Jadi yang di atas ini adalah hasil perkalian dari kotak yang sebelah ini dikali kotak yang sebelah sini. Jadi nanti 2 dikali titik-titik sama dengan 16. Terus caranya bagaimana, Kak? Caranya kita lihat tabel perkalian. Nah, kita cari tahu dulu yang hasilnya 16 dari tabel ini. Kita cari tahu, kita lihat ya di sini mana yang hasilnya 16 kita lingkari. Oh, yang pertama hasilnya 16 adalah ini nih. Nah, kita lingkari. Ini dari perkalian 2 dikali berapa? Atasnya 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Lalu mana lagi yang hasilnya 16 kita cari tahu? Nah, ini hasilnya 16. Ini dari perkalian berapa? 4 dikali 4. Berarti di sini sudah ada 4, berarti dikali berapa di sini? 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu mana lagi? Mana lagi yang ada 16? Ini nih. Ya, kita lingkari nih. Berapa kali berapa ini? 8. Kita naik nih ke atas.
Oh, dikali 2. Berarti di sini kita isi 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, sekarang yang ini gimana Kak Citra? Nggak ada lagi di tabel. 16 dikali berapa sama dengan 16? Masih ingatkah kalian tentang perkalian dengan angka 1? Angka berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 16 dikali 1. Mudah kan adik-adik? Yuk kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini kita harus mengetahui, harus mencari yang hasil perkaliannya adalah 21. Kita lihat di sini. Mana ya yang 21? Oh, ini Kak Citra. Ya, 21 nih. Kita tarik ke garis ke sini nih. Oh, 3. Sudah ada 3 nih ternyata. Dikali kita tarik ke atas. Oh, 3 dikali 7 ternyata 21. Maka di sini kita tulis 7. Mana lagi ya yang 21 di tabel ini? Oh, ini Kak Citra. Ya, kita tarik nih. Oh, 7 dikali berapa? Kita naik ke atas. Dikali 3. Berarti 7 dikali 3 jawabnya 21. Apakah ada lagi adik-adik? Sudah tidak ada Kak Citra. Lalu bagaimana mengisinya? Eits, tenang. Ingat loh ya, perkalian dengan angka 1. Hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti kita bisa tulis seperti ini adik-adik. 1 dikali 21 atau sebaliknya 21 dikali 1. Begitu kalau sudah tidak ada di tabel, adik-adik bisa tulis seperti ini. Karena 1 kali 21 hasilnya 21. 21 dikali 1 juga hasilnya 21. Kegunaan benda. Yuk kita baca bersama-sama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Jadi benda-benda di sekitar kita itu ada kegunaannya. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi mari kita jaga benda-benda yang kita miliki. Ya adik-adik, karena itu punya kegunaannya masing-masing. Amati gambar di bawah ini, lalu sebutkan kegunaannya. Nah, di sini ada gambar apa saja adik-adik? Ada gambar meja, sapu, almari, buah-buahan, minyak, kopi, sepatu, penggaris ya. Lalu ada ban, ada kursi,
balon, botol, simpai, tas misalnya. Kegunaan meja untuk apa Kak Citra? Meletakkan suatu benda, untuk alas menulis. Sapu kegunaannya apa? Oh, sapu itu untuk menyapu lantai, membersihkan lantai. Lalu almari untuk menyimpan baju, minyak untuk memasak, buah-buahan untuk makan ya, penggaris untuk menggaris, untuk apa? Mengerjakan tugas matematika, menggaris tepi waktu menggambar, sepatu untuk melindungi kaki kita. Nah, terus teh atau kopi untuk kita minum, ban untuk menjalankan sepeda motor, sepeda atau bahkan mobil. Coba kalian sebutkan apa kegunaan benda ini masing-masing. Oh, tas itu untuk membawa peralatan sekolahku Kak Citra, boleh. Jadi masing-masing benda itu punya kegunaannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan belajar benda-benda tadi itu termasuk dalam wujud benda apa. Contoh yang pertama nih, sapu. Sapu itu benda padat, cair atau gas? Ya, sapu itu adalah benda padat. Kalau penggaris? Penggaris benda padat juga. Lemari atau almari? Ya, almari benda padat. Meja? Meja juga benda padat. Kursi? Kursi benda padat adik-adik. Sirup? Sirup adalah benda cair. Lalu udara dalam balon, bukan balonnya ya. Balonnya itu benda padat, tapi udara yang di dalam balon adalah benda gas. Udara dalam ban sepeda. Nah, udara dalam ban sepeda itu jelas benda gas juga. Kopi. Nah, air kopi nih benda apa nih? Cair. Susu. Cair juga. Minyak. Cair juga. Simpai. Simpai termasuk benda padat. Keranjang buah, benda padat juga. Tas, benda padat. Sepatu juga benda padat. Nah, kalian bisa mengklasifikasikan wujud benda. Nah, di sini ada gambar antara Benny dan teman-temannya yang itu apa? Melambaikan tangan ke keluarga Edo. Kira-kira ini sedang apa ya mereka adik-adik? Mereka sedang berpamitan mau pulang dari rumahnya si Edo. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Berpamitan kepada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Pasti pernah ya adik-adik ya. Kapan kita harus berpamitan? Nah, kapan ya adik-adik? Saat pergi dari rumah, lalu saat pulang dari rumah orang lain. Kalau kamu bertamu ke rumah orang lain, ya kalau pulang kamu harus berpamitan. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan adik-adik? Kalau menurut Kak Citra, supaya kita itu tidak dicari, takutnya nanti dikira hilang. Dan orang tua tidak bingung mencari kita adik-adik. Makanya kalau adik-adik mau pergi bermain, izin dan berpamitan juga kepada orang tua kalian. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh ketika bermain di rumah teman. Nah, ini contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Meminta izin sebelum meminjam mainan. Adik-adik harus minta izin dulu. Lalu tidak curang nih saat bermain. Merapikan mainan setelah selesai bermain. Tidak masuk kamar tanpa izin. Tidak boleh ya adik-adik ya. Lalu masuk rumah teman dengan mengucapkan
salam. Bermain jangan sampai lupa waktu. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Dan meminta izin ketika mau pergi bermain. Ini adalah contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Manfaat mematuhi aturan. Nah, ketika kita mematuhi aturan itu ada manfaatnya bagi kita. Yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur. Bermain dengan teman menjadi nyaman dan menyenangkan kalau kita mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan malah nanti terjadi pertengkaran. Lalu disenangi banyak teman ya. Nanti kalau kita mematuhi aturan pasti teman-teman juga akan senang kepada kita. Contoh nih, merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang. Mainan menjadi tidak cepat rusak. Nah, itu kan berarti membuat hidup kita menjadi nyaman karena mainan kita tidak cepat rusak. Nah, kebalikannya adik-adik, ada akibat jika kita tidak mematuhi peraturan. Apa akibatnya? Ya dijauhi teman. Permainan menjadi kacau, terjadi pertengkaran. Contoh nih, Dino bermain bentengan dengan curang. Akibatnya teman-teman Dino tidak mau bermain dengan Dino karena Dino suka bermain curang. Jadi kalau kita tidak mematuhi aturan nih, akibatnya banyak adik-adik. Kita bisa kena hukuman, kena sanksi juga. Benny dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Benny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, di sini ada kolom huruf nih adik-adik. Nah, kalian diminta menemukan satu kata yang ada di kolom huruf ini. Nah, yang pertama yang kita temukan adalah kata sapu. Lalu adik melihat apa lagi nih dari kolom kata ini nih? Kak Citra menemukan ada meja. Nah, apalagi nih adik-adik ya? Ada udara. Ya, terus ada boneka. Wah, ya ada lagi. Kalau tidak ada yang horizontal, kita gantian yang vertikal nih, yang dari atas ke bawah. Kita cari nih ada apa ya? Oh, ini nih ada air. Apakah ada lagi? Oh, sudah tidak ada Kak Citra. Maka kita menemukan 5 kata nih. Ada sapu, meja, udara, boneka, dan air. Nah, kita tuliskan kata-kata yang telah kita temukan tadi pada kolom berikut. Nah, kita mau belajar dari kata benda tadi, itu wujud bendanya apa dan kegunaannya untuk apa. Contoh nih, sapu. Sapu itu wujudnya adalah benda padat. Kegunaan sapu untuk apa? Ya, kegunaan sapu adalah untuk membersihkan atau menyapu lantai. Lalu kata benda berikutnya ada meja. Nah, meja itu wujudnya benda apa? Padat, cair, atau gas? Iya, benda padat. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk meletakkan suatu benda. Untuk alas menulis juga bisa. Berikutnya ada udara. Udara itu wujudnya adalah benda gas. Kegunaannya apa udara itu? Ya, kegunaannya untuk kita bernafas adik-adik. Untuk bernafasnya makhluk hidup. Kalau tidak ada udara, kita tidak bisa bernafas adik-adik. Lalu boneka. Boneka itu adalah wujud benda padat. Kegunaannya untuk apa nih boneka nih? Biasanya anak-anak yang perempuan suka nih bermain ini nih. Ya, untuk bermain. Lalu berikutnya ada air. Nah, air ini wujud benda cair. Kegunaannya banyak sekali nih adik-adik. Untuk minum, mencuci, masak, menyirami tanaman, untuk mandi, cuci mobil, dan lain sebagainya. Jadi setiap benda itu memiliki kegunaan masing-masing. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut
dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaiannya banyak dusnya ada 3. Lalu setiap dusnya berisi 8 buku. Maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah, kita tulis 3 dikali 8. Untuk mengetahui hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. Sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. Jadi angka yang belakang ini kita jumlahkan ya, kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Lalu kita jumlahkan 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu 16 ditambah 8 24. Jadi hasilnya nanti 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Contoh berikutnya. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Maka penyelesaiannya banyak kantong ada 8. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Maka banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah, kita kalikan nih, 8 kali 10. Berarti kita cari dengan penjumlahan berulang. Kalau adik-adik belum bisa perkalian 10, kalian bisa lihat di channel YouTube Kak Citra ini ada perkalian cara cepat perkalian 10 juga ya. Kalian lihat terlebih dahulu. Kalau kalian belum bisa, pakai penjumlahan berulang, yaitu 10 tambah 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 10. 10-nya ada 8 kali. Yuk kita jumlahkan. 10 tambah 10 20. Lalu 20 tambah 10 30. 30 tambah 10 40. 40 tambah 10 50. 50 tambah 10 60. 60 tambah 10 70. 70 tambah 10 80. Jadi hasilnya ada 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo ada 80 butir. Nah, itu tadi ya materi kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.